Video virtual background. Kenapa? Aduh, kamera saya kayaknya nggak bersahabat nih. Saya matikan kamera ya. Oke, udah. Udah nggak apa-apa. Oke, sudah bergabung semuanya? Belum kayaknya. Oke, yang sudah join dari mana saja nih? Kelompoknya? Kami dari Sumbar, Bu. Sumbar, Bu. Sumbar ada berapa kelompok? Banyak, Bu. Dari Sumatera Barat ada berapa kelompok? Apakah satu kelompok? Apa ada kedua kelompok? Si Junjung pasti tuh, Bu. Mungkin ada sekitar 5 kelompok atau 6 kelompok mungkin, Bu. Oke, jadi kita tidak usah lagi menunggu yang belum masuk, kita lanjutkan saja ya. Oke, hari ini kita lanjutkan untuk presentasi hasil kegiatan lapangan pemberdayaan masyarakat yang sudah kita laksanakan. Ya, apa sudah dibagi di share yang terkait apa saja yang mau ditampilkan? Sudah, Bu. Sudah, kita mulai dari Sumatera Barat aja dulu ya. Sumatera Barat ada 5 kelompok. Siapa saja kelompok 1? Dari mana? Timnya siapa aja kelompok 1? Dari Darmasraya, Bu. Sumatera Barat. Mohon izin, Bu. Halo, izin, apa bisa didengar? Izin, Bu. Bu Rika. Ya, silahkan Bu Sri. Ya, izin, Bu. Kelompok 1 dari Darmasraya, Sumatera Barat, Bu. Ya, silahkan Ibu. Siapa aja, Bu, di tim Ibu? Anggotanya 1 Sri Witati, 2 Rika Dewi Puspaningrum, Bu. Berdua aja? Berdua aja, Bu. Oke. Siap. Siapa yang mau presentasikan? Kami berdua, Bu. Oke, silahkan. Cuci tangan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu pembimbing mata kuliah kita, Ibu Heni Febriani, dan seterusnya kepada teman-teman sejawat yang hadir pada saat ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari praktek pemberdayaan kami di Jorong, Agung Kiri, Nagari, Sungai Duo, Kabupaten Sumatera Barat. Baik, presentasi akan disampaikan oleh Ibu Sri Witati. Kepada Bu Sri Witati kami persilakan. Oke, silakan. Izin Ibu, apa sudah bisa dilihat PPT? Sudah. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari Darmasraya, Sumatera Barat yang beranggotakan 1 saya sendiri Sri Witati, kemudian yang kedua Rika Dewi Puspaningrum. Baik, Ibu Heni, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mempresentasikan praktik pemberdayaan masyarakat kasus kesehatan gigi dan mulut di Jorong, Kota Agung Kiri, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, tahun 2026. Yang pertama, latar belakang.
yaitu prevalensi masalah gigi dan mulut di Indonesia masih tinggi, di mana menurut Riskesdas 2018 57,6% dan SKI 2023 56,9%, hanya mengalami sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut masih belum optimal yang berkaitan dengan perilaku dan tingkat pengetahuan masyarakat. Kemudian kondisi tersebut menunjukkan pentingnya masyarakat dalam membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini, khususnya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan agar mampu menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri dan berkelanjutan. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah satu, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, mendorong perubahan perilaku hidup sehat dalam pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut di tingkat keluarga. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam melakukan pengkajian, edukasi, dan mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemberdayaan masyarakat bagi mahasiswa dalam upaya promotif dan preventif. Yang keempat, memberdayakan keluarga agar mandiri dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut secara berkelanjutan. Kemudian di sini saya mengambil daerah praktik yaitu Jorong Kota Agung Kiri, merupakan salah satu jorong yang berada di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, jorong ini termasuk wilayah yang cukup berkembang dengan jumlah kepala keluarga 249 KK dengan jumlah penduduk 431 orang laki-laki dan perempuan 380 orang. Kemudian letak geografis, Jorong Kota Agung Kiri sebelah utara berbatasan dengan Jorong Kota Agung kanan, sebelah timur berbatasan dengan Jorong Teluk Sikai, sebelah selatan berbatasan dengan Jorong Sungai Duo, sebelah barat berbatasan dengan Jorong Sungai Salak dan Kota Daulat. Kemudian jumlah dusun atau RT di Jorong Kota Agung Kiri ini ada 6 RT. Kemudian fasilitas umum yang terdapat di wilayah Jorong Kota Agung Kiri adalah ada masjid, musola, posyandu, sekolah dasar, serta beberapa sarana pelayanan kesehatan yaitu poskesri, kemudian praktik bidan. Tahap kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat yang pertama yaitu pengkajian, yaitu penjaringan data subjektif dan objektif sebanyak 6 KK. Kemudian yang kedua, diagnosa, identifikasi masalah kesehatan gigi berdasarkan data. Kemudian yang ketiga, perencanaan, menentukan masalah, solusi masalah dan implementasi. Kemudian yang keempat, evaluasi, melakukan tinjauan terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, terbalik, yang keempat implementasi, kemudian yang kelima adalah evaluasi. Kemudian setelah dilakukan penjaringan data, pengkajian subjektif dan objektif pada 6 keluarga dengan jumlah anggota keluarga 25 orang, didapati berbagai masalah kesehatan gigi dan mulut yang sebelumnya telah diidentifikasi di tahap diagnosa dan selanjutnya dilakukan prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut sebagai berikut. Di sini berdasarkan diagram yang sudah kami paparkan, di sini prioritas masalah kesehatan gigi dan mulut adalah OHIS, yaitu sebesar 38%. Kemudian berdasarkan hasil pengkajian subjektif, pengisian pretest dan wawancara pada 6 KK, ditemukan beberapa penyebab dari adanya masalah kesehatan gigi dan mulut di keluarga tersebut, yaitu satu, menyikat gigi dengan teknik yang masih salah, kemudian tidak mengetahui tentang penyakit gigi, kemudian yang ketiga tidak kontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan gigi dan mulut, kemudian masih mengkonsumsi makanan yang berjenis kariogenik yang dapat menyebabkan karies gigi atau lubang gigi. Kemudian berdasarkan prioritas masalah yang telah didapati, maka dilakukan implementasi yang berfokus pada upaya promotif dan preventif. Upaya promotif yang dilakukan adalah edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut meliputi
penyakit gigi dan mulut, kemudian pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, kemudian menyikat gigi, meliputi teknik menyikat gigi yang baik dan benar, frekuensi, serta waktu menyikat gigi yang baik ataupun yang tepat. Upaya preventif yang dilakukan berupa simulasi dan praktik langsung teknik menyikat gigi yang baik dan benar dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta keterampilan dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut sehingga dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit gigi dan mulut. Kemudian pemberdayaan kader, selain dilakukan implementasi di masyarakat, juga dilakukan pemberdayaan kader kesehatan gigi dan mulut kepada kader Posyandu dan kader Dasar Wisma yang ada di Jorong Koto Agung Kiri, Nagari Sungai Duo, dengan harapan dapat terbentuknya kader kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Adapun materi pelatihan kader yang disampaikan adalah yang pertama mengenai penyakit gigi dan mulut, kemudian pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, kemudian kebiasaan buruk dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut, kemudian menyikat gigi yang meliputi waktu dan frekuensi menyikat gigi yang baik dan benar. Setelah dilakukan tahap implementasi, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, meliputi pengisian post-test dan pengkajian ulang untuk melihat ada tidaknya peningkatan derajat kesehatan gigi. Di sini dapat kita lihat grafik terkait dengan evaluasi ataupun post-test terhadap peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut. Untuk OHIS sebelumnya dengan skor 2,8, kemudian setelah dilakukan implementasi menjadi 1,4, kemudian PHPM sebelumnya 2, setelah dilakukan evaluasi 0, kemudian DMFT masih tetap 1,8 dan DEFT 0,8. Kemudian mengenai kuesioner yang sebelumnya itu pengisian 85%, setelah dilakukan evaluasi 100%, kemudian terhadap menyikat gigi sebelumnya 64, setelah dilakukan evaluasi menjadi 100. Kesimpulan, berdasarkan kegiatan praktikum pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan memiliki hasil yaitu meningkatnya pengetahuan keluarga tentang pemeliharaan kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut, serta meningkatnya keterampilan keluarga dalam menyikat gigi yang baik dan benar, dan juga dapat menurunkan angka OHIS, PHPM, dan DEFT. Kemudian saran, masyarakat diharapkan mampu menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri. Kemudian yang kedua, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan pemeriksaan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat tanpa menunggu keluhan. Kemudian yang ketiga, setiap keluarga diharapkan mampu berperan aktif dan mandiri dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anggota keluarga. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Kepada moderator Rika Dewi, kami persilahkan untuk melanjutkan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Sriwitati. Selanjutnya kepada Ibu dosen Febriani dan juga kepada teman-teman semuanya. Apakah ada pertanyaan ataupun saran atas kegiatan kami ini? Terima kasih.
Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan ataupun saran tentang kegiatan kami ini? Terima kasih. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1 pada hari ini. Apabila tidak ada saran dan pertanyaan, kami tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika, sebentar. Apa suara Iya, saya Bu. didengar? Bisa, Bu. Nah, sekarang dengar, Suara Bu. saya didengar? Iya. Dengar, Bu. Iya, dari tadi saya ngomong nggak didengar kayaknya ya, nggak masuk. Oh, yang nggak masuk, Iya, Bu. ya, oke, nggak apa-apa, udah ditutup ya. Tapi tunggu sedikit, saya mau menanyakan dulu terkait hasil praktek pemberdayaan yang sudah dilaksanakan. Oke, prakteknya sudah dilaksanakan ya. Ini dengan mengunjungi keluarga, beberapa keluarga ya di. Halo, bisa didengar? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, tunggu. Ya, yang mau saya tanyakan tadi berarti dari temuan hasil pengkajian Bu Sri sama Bu Rika bahwa yang tertinggi tadi masalahnya apa? OHIS, Bu. Terus kebersihan gigi dan mulut ya berarti. Iya, status kebersihan gigi dan mulut, Bu. Ya, kalau ditanya jangan bilang lagi OHIS ya. OHIS itu alat ukur untuk menentukan status kebersihan gigi dan mulut. Jadi kalau ditanya berarti status Kebersihan ya, gigi dan berarti mulut, status Bu. kebersihan gigi dan mulutnya. Iya, Bu. Oke, baik. Berarti karena tingginya angka status kebersihan gigi dan mulut, maka intervensi yang diberikan apa, Bu Rika? Pertama yaitu Bu memberikan penyuluhan Bu tentang bagaimana cara menjaga kebersihan gigi dan mulut yang benar. Kemudian sekaligus mempraktekkannya menggunakan model gigi, Bu. Ya, oke. Berarti itu sudah dilaksanakan ya, dan masyarakat atau keluarga yang menjadi binaannya sudah terhadap edukasi yang diberikan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Berarti nanti perhatian semuanya untuk yang dikumpulkan ke saya, nanti tolong dikumpulkan PJ mata kuliah, nanti buat tuh link Google Drive yang dikirimkan linknya saja ke saya. Nanti silahkan itu diisikannya per kelompok kita hari ini. Jadi misalnya kelompok 1 itu ada kelompok Bu Sri dan Bu Rika, itu berarti kelompok 1 ya. Nanti silahkan diisi PPT-nya, dokumentasi kegiatan, CHPP-nya, sama lembar pemeriksaannya. Bisa didengar Baik, ya? Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti ada 4 item nanti. Ya, nanti silahkan diisikan ke dalam Google Drive yang dibuatkan sama PJ mata kuliah ya. Nanti yang dikirimkan ke saya, link secara keseluruhannya saja. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri dan Bu Rika atas presentasinya hari ini. Alhamdulillah ya, kegiatannya berarti sudah terlaksana. Baik, terima kasih. Ya, Dan kita lanjutkan untuk kelompok 2. Izin Bu, saya dari kelompok 2 Bu. Ya, siapa timnya? Izin Bu, yang dari kelompok 2 Sekar sendiri Bu. Oh, kamu sendiri. Iya. Oke. Jauh ya? Iya Bu, dari tempat yang lain jauh Bu. Oke, Sekar berarti sudah dibuatkan PPT-nya? Sudah Bu. Oke, berarti nggak apa-apa. Hari ini sekarang silahkan ditampilkan untuk temuan masalahnya saja. Baik Bu. Nanti ini bisa saya baca. Izin Ibu dan teman-teman, apakah sudah kelihatan PPT-nya Ibu dan teman-teman? Sudah. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sekar Indah Fajrianda Aprilino dengan NIM P07125225188. Pada kali ini saya akan mempresentasikan praktek pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pasar Usang, Kota Parangpanjang. Dari hasil langsung ke prioritas masalah Ya. saja, Bu. Iya, langsung saja. Dari setelah melakukan pengkajian dan pemeriksaan awal di 3 keluarga di Kelurahan Pasar Usang, ditemukan masalahnya yaitu 50,9%. Dapat dilihat dari diagram di samping, masalahnya yaitu paling tinggi sebesar tentang kebersihan gigi dan mulut, sedangkan untuk karies gigi sebesar 49,1%. Penanganan masalahnya yaitu berdasarkan hasil diagram sebelumnya dapat kita tetapkan prioritas masalahnya adalah kebersihan gigi dan mulut. Pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan yaitu upaya promotif dan preventif. Pada upaya promotif, memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut tentang karang gigi, cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan waktu menyikat gigi yang tepat, agar masyarakat bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi perilaku hidup sehat. Pada upaya preventif dilaksanakan menyikat gigi yang baik dan benar serta pembersihan karang gigi. Hambatan dan solusinya dalam pelaksanaan praktek berjalan dengan lancar. Hambatannya pada saat melakukan pemeriksaan dilaksanakan pada malam hari dikarenakan pada siang hari keluarga sibuk bekerja. Namun dapat dilaksanakan pada waktu di luar perencanaan dan hasil yang didapatkan memuaskan. Saat melakukan penyuluhan ke masyarakat dilakukan berjalan dengan baik. Kesimpulannya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut merupakan upaya penting untuk meningkatkan derajat kesehatan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan dalam menjalankan dan memelihara kesehatan gigi dan mulut. Dengan adanya edukasi kesehatan gigi dan mulut, masyarakat diharapkan mampu lebih tahu dalam mencegah penyakit gigi dan mulut sejak dini. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga memperkuat peran individu dan keluarga dalam menerapkan perilaku hidup sehat. Kolaborasi antara kader dan masyarakat turut menciptakan pendekatan yang lebih efektif. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk perilaku yang mendukung kesehatan gigi dan mulut dalam jangka panjang. Ini beberapa foto untuk dokumentasi kegiatannya, Bapak dan Ibu. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan Ibu dan teman-teman. Oke, baik Sekar. Karena ini kamu sendiri ya, tapi alhamdulillah kegiatannya dapat berjalan sampai dengan selesai, walaupun tadi ada hambatan. Artinya hambatannya hanya di masalah kendala waktu ya. Iya, Bu. Tidak bisa dilaksanakan di pagi sampai sore, hanya tapi malam hari bisa diselesaikan. Oke, artinya latar belakang penduduk di sana profesinya apa? Rata-rata pedagang dan bekerja sebagai kantoran, Bu. Oke, ya. Artinya mereka hanya punya waktu di malam hari dan alhamdulillah mereka bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ya dan pengkajian wawancara terkait pengetahuan dan perilakunya itu di malam hari ya. Berarti sudah tidak ada masalah dan masalahnya bisa ditemukan yaitu tadi status kebersihan gigi dan mulut juga yang menunjukkan masih tinggi di sana ya. Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Berarti tidak ada masalah, selesai untuk Sekar ya. Edukasinya juga sudah diberikan. Sudah, Ya. Bu. Sudah terjadi peningkatan pengetahuan dari pre-pos, ada dilakukan pre dan pos? Ada, Bu. Ada terjadi peningkatan berubahnya perilakunya menjadi dari cukup menjadi baik, Bu. Oke, sudah cukup. Berarti terima kasih Sekar atas kehadiran dan Terima kasih partisipasinya. atas waktunya Bapak dan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjutkan untuk kelompok berikutnya. Ada sih tidur nih. Tahu lo kelompok mana ada. Ada jadi itu. Kelompok 3 masih dari Sumatera Barat. Ibu Nelwati ada? Hadir, Bu.
Ya, silahkan Ibu. Ya, kami Kelompok 3 ya Bu, berarti. Ya, Bu. Ya, oke, siap. Siapa aja Bu timnya? Langsung aja, Bu. Nggak perlu pakai moderator, Bu. Iya, langsung saja boleh. Kita tampilkan aja masalahnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atas waktunya. Kami dari Sumatera Barat, Bu, kelompok 3, terdiri 3 orang, Bu. Ada saya sendiri, Nelwati, kemudian ada Leni, ada Sri Wahdini, Bu. Oke, silahkan. Ya, Bu. Kami praktek di Jorong Ranah Tanjung Bungo, Bu. Itu merupakan wilayah Nagari Kenang Baru. Di sana ada terdiri dari 3 jorong, jadi kami mengambil Ranah Tanjung Bungo, Bu, dengan jumlah penduduk 786 orang. Kemudian latar belakang pencarian mereka adalah petani, Bu. Kemudian kami bertiga, Ibu, sudah melakukan pengkajian kepada berarti kali 3 per mahasiswa, Bu, berarti 9 keluarga, Ibu. Oke, siap. Ya, dengan jumlah 44 orang anggota keluarganya, Ibu. Oke. Dari pengkajian masalah itu, Bu, kami mendapat prioritas masalahnya itu adalah, Bu, yang tertinggi adalah DMFT-nya, Bu, 49%, kebersihan bulutnya 38%, dan DFT-nya 13%, Ibu. Itu apa masalahnya, Pak. Kemudian implementasi yang telah kami lakukan, Bu, berdasarkan prioritas masalah yang didapat, melakukan upaya promotif dan preventif, Bu. Antaranya yaitu mungkin edukasi mengenai penyakit gigi dan mulut, kemudian pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, kemudian menyikat gigi dengan teknik yang baik dan benar, kemudian menganjurkan memakan makanan yang menyehatkan gigi dan menghilangkan kebiasaan buruk dalam kesehatan gigi dan mulut, Ibu. Mereka ada masuk series di sini. Upaya preventif ini, Bu, dilakukan berupa simulasi dan praktek langsung teknik menyikat gigi yang baik ini dan benar dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta keterampilan dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit gigi dan mulut, Ibu. Kemudian melakukan rujukan kepada anggota keluarga yang giginya karies dengan nambah gigi, kemudian pencabutan gigi, Bu. Kemudian juga melakukan latihan sikat gigi pada setiap anggota keluarga, Bu. Kegiatan juga kami lakukan biasanya juga pada malam hari, Bu, atau sore hari, karena itulah mereka bisa berkumpul, ada ayah, ibu, dan anak, Ibu. Karena pagi mereka aktivitas sekolah, kemudian ayah juga kerja di siang hari, Bu. Jadi memang mereka umumnya berkumpulnya jam 5 sore sampai ke atas. Memang kegiatan kami memang sore sampai habis maghrib, Ibu. Kemudian dari hasil tadi, Bu, yang telah kami lakukan implementasi, setelah kami evaluasi, Bu, ada terjadi peningkatan, Bu. Kebersihan giginya yang sebelumnya indeksnya 8,48 dari 3 keluarga tadi, dari 44 anggota keluarga, sudah turun menjadi 1,4, Bu. Kemudian DFT-nya dari 3 sudah 0 karena mungkin sudah ada rujukan ke puskesmas, sudah ada tindakan yang dilakukan kepada keluarga tersebut, Bu. Kemudian DFT-nya juga sudah turun dari 10,8 menjadi 0,8, Bu. Next. Kemudian dari kuesioner, Bu, dari pertama kita lakukan 85 sudah naik jadi 100. Kemudian menyikat gigi, Bu, dari 70% sudah 90, Bu. Memang belum 100, Bu, karena memang masih ada keluarga yang belum melakukan secara benar dan secara keseluruhan, Bu. Jadi masih 90, tapi kita tetap berupaya untuk meningkatkan menyikat gigi ini agar 100 dengan bantuan mungkin kader yang sudah kita latih dalam pemberdayaan ini, Bu. Kemudian, Bu, berdasarkan dari kegiatan tadi, dalam pemberdayaan ini kita juga sudah melakukan pelatihan kader selama 1 hari, Bu. Kita mengambil kadernya 6 orang, Bu. Jadi 2 per mahasiswa, jadi 6 orang. Kita lakukan pelatihan kader selama 1 hari pada tanggal 15, Bu. Kemudian kita juga melakukan sikat gigi bersama kader
karena nanti kita harapkan kader ini mampu nanti Bu memotivasi masyarakat agar mau menyikat gigi pada waktu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dan menyikat gigi secara baik dan benar Bu. Jadi itu yang kita harapkan nanti dari pemberdayaan dan pelatihan kadernya Bu. Jadi kesimpulannya Bu, berdasarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah kami laksanakan, kami menginginkan hasilnya yaitu meningkatnya pengetahuan keluarga tentang pemeliharaan kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut, serta meningkatnya keterampilan keluarga dalam hal menjaga gigi dengan baik dan benar. Juga menurunnya angka DMFT dan DFT serta meningkatnya kebersihan gigi dan mulut Ibu. Kemudian saran yang kita berikan adalah Ibu, pertama, masyarakat yang mau untuk melaksanakan pemeriksaan gigi secara rutin setidaknya 1 kali 6 bulan ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan gigi terdekat. Kemudian mungkin setiap keluarga juga diharapkan mampu berperan aktif dan mandiri dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anggota keluarga. Kemudian yang ketiga yang kita harapkan Bu, yang setelah kita pelatihan kader, yaitu meningkatnya peran kader dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut pada daerah tersebut. Mungkin itu Bu, mohon saran dan bimbingannya Bu. Ini kader yang kami ganti Bu, jumlah 6 orang dan kami bertiga. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nelwati. Mungkin sedikit dari saya Bu Nelwati. Tadi saya udah melihat paparan PPT-nya, tapi tadi saya masih coba Bu di yang diagramnya setelah prioritas masalah kan ada diagram tentang sebelum dan sesudah kayaknya itu tadi yang diagram batang. Ya Bu. Coba di bawah lagi. Di bawah setelah slide ini coba lagi Bu. Next slide-nya. Nah, ini kan yang tadi yang evaluasi sebelumnya yang ada DMFT, status kebersihan gigi dan mulut, ya naik 1 sebelum ini. Sesudah ini, yang tabel evaluasi pertama. Ini Bu, tabel pertamanya Bu. Evaluasi pertama. Itu bukan, itu implementasi. Terus di bawahnya tadi ada lagi ini dah. Nah, jadi kan ini sudah terlihat. Jangan dulu dilanjutkan. Ya Bu. Ya, ini saja. Ya, ini mengundang perhatian tentang evaluasi. Setelah dilakukan tahap implementasi, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, ini artinya DMFT-nya sudah dilakukan tindakan atau bagaimana ini Bu? Ini evaluasi terhadap apa? Ini kita sudah melakukan Bu evaluasi terhadap implementasi yang telah kita lakukan Bu, kan ada nanti kita ada beberapa rujukan Ibu ke Puskesmas terdekat. Ya, jadi artinya kalau saya membaca tabel ini artinya sudah ada inti yang dilakukan menurunkan angka DMFT-nya. Berarti artinya apa? Artinya apakah sudah dilakukan penambahan terkait gigi yang misalnya terindikasi karies atau sehingga penurunan temuan di awal 0,8 untuk dievaluasi hasilnya 0,8. Apa sudah dilakukan integrasi? Sudah Bu, kita kan sudah melakukan rujukan ke Puskesmas terdekat Bu. Kebetulan Ranah Tanjung Bungo ini Bu tidak terlalu jauh dari Puskesmas Bu. Jadi kita gampang koordinasi dengan pasiennya Bu gitu. Udah tak kunci waktu itu. Oke.
Suaranya hilang timbul, Bu. Halo, bisa didengar Bu? Iya, Bu. Hilang timbul, Putus, Bu. Bu. Oh ya, sebentar ya. Ya. Ini jaringannya di sini lagi nggak bersahabat. Udah pakai punya sendiri juga nggak bisa. Oke, ini sudah bisa kedengaran ya? Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Artinya sudah dilakukan intervensi atau rujukan kepada masyarakat untuk penanganan riesnya, sehingga bisa memungkinkan untuk angka ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita tahu. Oke Bu Nelwati. Ya, oke. Terima kasih atas presentasinya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan berikutnya. Kelompok 4. Baiklah, Bu. Kami dari Sumatera Barat, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu. Kami yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri, Eva Nurmiza, Febri Yolanda, Reksi Endika, dan Triasna Husada. Kali ini kami mengambil tempat yaitu di Kelurahan Padang Tangah, Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Provinsi Sumatera Barat. Yang presentasinya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Febri Yolanda. Kepada Febri kami persilahkan waktu dan tempatnya. Belum. Udah. Baik. Ya, sambil menunggu ya, satu lagi saya lupa nanti. Ada dibuat video semua kan? Nanti videonya jangan lupa ya. Dimasukkan juga ke dalam Google Drive-nya. Ada, Bu. Iya, Bu. Untuk kelompok 4, ya silakan untuk prioritas masalahnya dulu ditampilkan. Untuk masalahnya kami mendapatkan di sini yang defense dengan kategori sedang, kalkulus debrief dengan kategori sedang, kalkulus kategori sedang dengan angka HOSIS 2,2 dengan kategori sedang, sedangkan DK dengan kategori rendah, missing dengan kategori sangat rendah, feeling dengan kategori sangat rendah, sehingga didapatkan DMST 3,4, yaitu dengan kategori sedang. Kali ini kami dapatkan dari total 54 orang dengan jumlah data. Selanjutnya identifikasi masalahnya yang pertama itu didapatkan yaitu HOSIS dengan target kurang dari 1,2 dan didapatkan pencapaian di lapangan sebesar 2,2, sedangkan DMST dengan target kurang dari 2 dan pencapaian kami dapat di lapangan sebesar 3,4, di mana terdapat kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar yang diharapkan sehingga diperlukan intervensi promotif preventif masyarakat.
rencana intervensi yang kami lakukan yaitu yang pertama kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dengan sasaran keluarganya dengan metode cara masker dan medianya berupa kode pada hari pertama. Selanjutnya kami melakukan demonstrasi sikat gigi pada anak dan keluarga yaitu dengan tujuan meningkatkan keterampilannya dengan metode demonstrasi menggunakan media pantam dan poster pada hari pertama. Selanjutnya kami juga membimbing sikat gigi pada hari kedua kepada anak-anak dengan membentuk kebiasaan dengan media sikat ada edukasi pola makan yaitu dengan cara diskusi makan modul. Selanjutnya kami juga memberikan rujukan pada kegiatan ini dengan tujuan penanganan lanjut dengan sasaran individu yang berisiko. Metode konseling kami memberikan surat rujukan pada hari terakhir yaitu pada evaluasi. Dari paparan tersebut dapat kami simpulkan yaitu status kebersihan gigi dan mulut masyarakat berada pada kategori sedang yaitu OSIS 2,2. Pengalaman karies masih cukup yaitu DMST 3,4. Perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan yang belum sesuai standar yaitu waktu dan teknik mengikat giginya yang belum tepat. Pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi yang masih rendah dan berdasarkan beberapa jurnal pemberdayaan kadar terbukti efektif meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku kesehatan. Intervensi sama tujuan preventif berdasarkan masyarakat sangat diperlukan. Selanjutnya ada beberapa saran yang kami berikan kepada pemberdayaan masyarakat, yaitu yang kami harapkan itu yang pertama adanya intervensi promotif dan preventif edukasi masyarakat sangat diperlukan. Sadar kesehatan perlu diberikan pelatihan khusus terkait kesehatan gigi dan mulut. Diperlukan beberapa program dan demonstrasi menyikat gigi yang benar di masyarakat. Adanya edukasi tentang pola makan sehat seperti kadar gula yaitu perlu ditingkatkan. Perlunya adanya kerjasama dengan puskesmas untuk pemeriksaan dan rujukan. Penguatan program promotif preventif lebih diutamakan dibandingkan kuratif. Selanjutnya adanya monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berkala. Soalnya dalamnya kosong. Iya, sapu jadi kok. Bisa cerita lah, polisi tuh. Nggak bisa nggak diganti sambil ganti. Oh, boleh. Oh, pilih. Dan selanjutnya ada peran dan harapan kami kepada kadar. Yang pertama yaitu adanya peran kadar yaitu edukator yaitu memberikan penyuluhan sebagai motivator mendorong perubahan perilaku dan sebagai fasilitator yaitu pemberdayaan kesehatan. Harapan kami dalam pemberdayaan masyarakat ini pertama masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan kebiasaan menjaga gigi menjadi benar dan angka karies menurun. Berikut sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan jangan saya mohon maaf saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Febri Yolanda. Bu, demikianlah presentasi kami kali ini di Kelurahan Padang Tangah, Payobadar, Kecamatan Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Oke, baik. Kelompok 4, artinya tidak ada kendala ya dalam pelaksanaan kegiatan? Tidak ada, Bu. Oke, aman. Semua sudah terrealisasi, edukasi sudah diberikan, kader juga sudah dilatih. Tadi yang tertingginya status kebersihan gigi dan mulut ya? Iya, Bu. Ya, betul. Soalnya saya tadi agak terlempar-lempar ya, jadi oke, berarti kelompok 4 tidak ada masalah, sudah selesai, datanya sudah ditampilkan. Nanti untuk semua kelompok silakan videonya di video pelatihan kader dimasukkan ke dalam link juga ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Ibu-Ibu atas presentasinya. Lanjutkan kelompok 5. Selesaikan Sumatera Barat dulu ya. Kelompok 5 masih ada dari Sumatera Barat? Izin Ibu. Ya. Adila sendiri Ibu dari Sumatera Barat. Oke, siapa namanya Bu? Bu? Adila Fadila ya. Adila Ibu.
Ya, silakan Bu Fadila, temuannya apa Bu? Ditampilkan ya, intinya aja. Baik, Ibu. Berhasil ya, Tia. Ya, ini dilakukan di Kota Sawalunto, Ibu, di Desa Tumpuk Tangah. Jadi di sini saya melakukannya sendiri pada 3 keluarga. Jadi kita langsung ke data lingkungannya perlu, Ibu? Kita lihat temuan masalahnya dulu Bu. Jadi ada data subjektif, objektif, dan pendukung. Jadi pada tabel dapat dilihat di sini ada distribusi data subjektif identifikasi perilaku kesehatan gigi dan mulut anggota keluarga Ibu. Jadi dari pengetahuan, sikap, dan perilaku orang tua. Nah, di sini rata-rata yang pengetahuan itu cukup, yang data awal, sikapnya cukup, dan perilaku orang tua cukup. Oke. Lalu pada identifikasi kebiasaan dan sarana prasarana, itu yang kebiasaannya itu rata-rata 6,6 Bu, tapi masih cukup, dan sarana prasarananya baik, 80% itu. Nah, jadi di sini dapat kita lihat perilaku ada 68,3%, sikap ada 75%, perilaku orang tua ada 67,5%, kebiasaan keluarga ada 66%, dan sarana dan prasarana itu 80%. Jadi dalam pengetahuan keluarga masih banyak tidak tahu tentang kegunaan fluor dan jumlah gigi susu Ibu. Jadi di sana yang lebih banyak yang terkendala. Lalu dalam perilaku orang tua tidak ada yang menempelkan gambar tentang cara menyikat gigi di kamar mandi, tidak menyediakan cermin di kamar mandi, serta tidak rutin memeriksakan gigi ke pelayanan kesehatan gigi. Adapun dia ke pelayanan kesehatan gigi Ibu itu kalau dalam keadaan sakit saja dan tidak melanjutkan perawatan berikutnya Ibu. Oke. Terus kebiasaan pada anak yang masih memakan makanan yang masih manis dan lengket karena tidak bisa dikondisikan oleh orang tua jika anak-anak itu di luar pengawasan orang tuanya Ibu. Nah, lalu data subjektif dari hasil pemeriksaan yaitu ada DEFT rata-ratanya 3,6, DMFT ditemukan ada 5,1, OHIS-nya ada 2 Ibu. Jadi dari data ketiga keluarga di atas diperoleh rata-ratanya 3,6 seperti yang disebutkan tadi. Jadi kasus yang ditemukan dari pemeriksaan pada 3 keluarga adalah ada karies mengenai email sebanyak 20 kasus Ibu, karies mengenai dentin ada 6 kasus, karies mengenai pulpa sebanyak kasus tadi yang maaf Ibu hilang. Terus karies mengenai akar atau radik sebanyak 16 kasus. Ada juga abrasi ditemukan Ibu ada 3 kasus dan kalkulus sebanyak 9 kasus Ibu. Oke. Intervensi yang diberikan? Ini tabelnya Ibu. Pada semua pasien kasus-kasus diagnosa yang ditemukan Ibu. Ya. Data pendukung anggota keluarga asuh menyikat gigi rata-rata 2 kali sehari namun tidak dilakukan sebelum tidur malam. Terus anggota keluarga asuh tidak menggunakan dental floss maupun obat kumur. Terus anggota keluarga asuh hanya memeriksakan gigi saat mengalami sakit gigi saja dan tidak melanjutkan perawatan gigi. Lalu anggota keluarga tidak rutin pergi ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut 1 kali 6 bulan. Lalu masih terdapatnya anggota keluarga yang sering mengkonsumsi makanan manis dan lengket terutama pada anak-anak. Jadi identifikasi masalahnya adalah dari data terlihat bahwa terdapat jumlah karies atau DMFT yang cukup tinggi yaitu dengan rata-rata 5,1 dengan kriteria tinggi. Kebersihan gigi dan mulut yang kurang dapat dilihat dari nilai rata-rata OHIS adalah 2 dengan kriteria sedang, menunjukkan ada sisa plak atau debris yang belum bersih secara optimal. Lalu kurang pengetahuan dan kebiasaan anggota keluarga tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kondisi kesehatan gigi dan mulut serta faktor yang mempengaruhi karies gigi, kebersihan mulut, dan perilaku pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada 3 keluarga di Desa Tumpuk Tangah, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto. Jadi tujuan umumnya adalah meningkatkan dan mempertahankan kesehatan gigi dan mulut anggota keluarga sehingga dapat menunjang kesehatan secara keseluruhan dan kualitas hidup keluarga.
Tujuan khusus membantu anggota keluarga dalam mengembangkan kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin dengan bimbingan. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan gigi dan mulut seperti karies gigi, gingivitis, dan infeksi mulut. Memberikan edukasi kepada anak dan orang tua cara menyikat gigi yang baik dan benar. Terus mengurangi rasa takut atau kecemasan anak terhadap perawatan gigi melalui pendekatan yang komunikatif dan suportif. Lalu meningkatkan kerjasama antara tenaga kesehatan dan keluarga dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut keluarga. Oke, lanjut Bu Dewi. Langsung ke implementasinya ada 2 berarti ya, promotif, preventif. Ya, Apa Ibu. saja yang diberikan? Lanjut. Yaitu melakukan ini Bu, penyuluhan. Ini kegiatan plan of action-nya Ibu. Ada promotif, jadi melakukan penyuluhan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, lubang gigi, Oke. cara menyikat gigi, lalu tentang karang gigi. Untuk kegiatan preventifnya itu kita melakukan sikat gigi Ibu, lalu Ya. saya juga melakukan scaling Ibu pada keluarga yang mau Ibu. Oh gitu, scalingnya dilakukan di rumah gitu Di rumah, atau iya di rumah Oh. keluarga tersebut Ibu. Jadi saya membawa alat bawa scalingnya alat ke, ya? iya, ke rumah Scaling tersebut. manual atau pakai mikromotor? Yang elektrik Ibu. Yang elektrik, oke. Ya Ibu. Ya, artinya keluarga mau ya untuk Ya mau dilakukan. Ibu. Oke, siap. Berarti Tapi artinya ada sih tidak yang ada beberapa masalah. yang tidak mau Bu, cuman nggak mungkin juga dipaksakan. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Artinya kan tidak ada masalah ketika kita turun di lapangan bagi karena kan kita preventif yang bisa yang kita laksanakan itu kan cuma sikat gigi bersama. Tapi kalau memang sampai ke tahapan membersihkan karang gigi dan itu ke keluarganya mau ya nggak ada masalah. Ya. Jadi Ya. dilakukan pemeriksaan karang gigi itu ada di 4 Ibu. Ya, oke. Artinya semua berjalan aman ya Bu. Alhamdulillah Tidak ada berjalan masalah lancar. hambatannya di lapangan. Palingan cuaca Ibu. Oke, karena kemarin masih musim hujan ya. Iya masih musim hujan Ya. Ibu. Terus karena mencocokkan jadwal sama ini juga Bu keluarganya. Oke. Ada yang keluarga yang bekerja. Tapi kalau misalnya yang ibu-ibunya sih umumnya ibu rumah tangga Ibu. Ya, oke, Bu Dila. Artinya rekrutmen kasusnya tercapai ya, semua Ya, Ibu. sudah dilaksanakan. Ada 3 keluarga yang diasuh, ya, sudah dilakukan pengkajian, sudah dilakukan menentukan prioritas masalahnya sudah dapat, kemudian intervensi, rencana implementasi sampai poanya sudah dibuat. Baik, terima kasih sekali Bu Dewi ya, alhamdulillah sudah lengkap untuk tampilannya pada hari ini. Ya, artinya tidak ada kendala lagi. Nanti silahkan dikirimkan 5 item yang sudah saya sampaikan tadi ya. Terima kasih Bu Fadilah atas presentasinya hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, karena mengingat masih ada kelompok yang lain. Oke. Baik, Ibu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan. Berarti Sumatera Barat selesai. Kita masuk ke mana? Ke Aceh aja ya. Kemana? Riau Bu, Pekanbaru. Oh, Riau. Berapa orang Riau? Tiara sendiri Bu. Oh ya, silakan yang sendiri boleh. Riau, masalahnya apa? Silakan ditampilkan. Asosiasi nih Bu. Ya. Nggak tahu ya bahwa itu. Jumlah kelompok Sumatera Barat. Selamat siang. Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dari terkait temuan masalah yang saya temukan pada Putra Keluarga Sejahtera, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Jadi dari 3 keluarga yang sudah diperiksa, Ibu, ditemukan 50% masalahnya itu ada kebersihan mulut. Dan 15% karena dipengaruhi oleh kebersihan mulut adanya gingivitis atau masalah pada dental, serta 35% adanya karies gigi.
Jadi mayoritas anggota keluarga yang kita temukan itu memiliki oral hygiene yang tidak optimal, Bu. Karies ditemukan pada hampir seluruh keluarga yang diperiksa. Kemudian gingivitis muncul sebagai dampak langsung dari kebersihan mulut yang buruk. Kemudian ada kasus risiko tinggi sistemik dari ada satu keluarga yang kita temukan anaknya dengan ABK dan juga dari jantung bocor, Ibu. Sehingga membutuhkan penanganan dan observasi khusus karena risiko komplikasi ke organ vital. Untuk prioritas masalahnya yang pertama yaitu ada kebersihan mulut. Tindakan target pencapaiannya itu peningkatan keterampilan dasar seperti menyikat gigi, dilaksanakan dengan cara edukasi menyikat gigi yang tepat kepada keluarga disertai dengan demonstrasi dengan penyuluhan tentang pola makan dan pentingnya penentukan fit dan visual serta aplikasi keluar pada anak. Kemudian gingivitis dilakukan edukasi mengenai hubungan kesehatan gusi dan penyakit sistemik karena ada. Kemudian terjadi diberi edukasi kepada keluarga karena kebiasaan menyikat gigi yang kurang tepat, teknik yang salah, sehingga masih bisa suara yang bocor. Penumpukan lemak dan garam sehingga sisa makanan yang mengeras dan melekat erat. Kemudian ada pola makan kariogenik, tingginya konsumsi makanan manis dan lengket dan kurangnya asupan air putih, dan absennya alat bantu tambahan, tidak menggunakan benang gigi atau dental floss atau obat kumur untuk sela-sela gigi. Dan dari ketiga keluarga tersebut, rata-rata ketiga-tiganya hanya kontrol kalau ada keluhan ke fasilitas pelayanan, Bu. Solusinya yaitu rutin dan tepat menyikat gigi. Ini diberi edukasi kepada keluarga, Ibu. Dari masalah tadi diberikan edukasi kepada keluarga secara perlahan, Ibu. Kesimpulannya, masalah kesehatan gigi bersifat komunal ke keluarga dan secara mutlak dikendalikan oleh kebiasaan dan perilaku sehari-hari, bukan sekedar genetik atau ketiadaan fasilitas. Kesehatan didominasi oleh 50% masalah kebersihan gigi dan mulut dan tingginya tingkat karies. Pemicu utamanya yaitu teknik sikat gigi yang masih keliru, konsumsi gula tinggi, dan rendahnya kesadaran untuk kontrol ke fasilitas pelayanan. Kendalanya itu pemeriksaan biasanya lancar, umumnya kendalanya karena banjir, Ibu. Kalau daerah di Pekanbaru masalahnya banjir, Ibu. Iya. Terus beberapa keluarga masih ada yang kurang terbuka, Bu, masih menutup-nutupi masalah giginya dan malu untuk membuka mulut, Bu. Jadi banyak waktu pendekatan ke sana, Ibu. Untuk keluarga yang ada anak riwayat jantung bocor, anaknya juga punya trauma, Ibu, ke fasilitas pelayanan. Jadi pas untuk pemeriksaan giginya jadi pakai role model gitu, Bu. Jadi darah jadi dentis, dia jadi dentis gitu, Bu. Rotating gitu, Bu. Ya. Sekian dari Tiara, Bu. Dipersilakan kepada Ibu dan teman-teman jika ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silahkan. Mungkin bagi teman-teman ada yang mau kasih masukan atau saran. Oke, Tiara, berarti tadi complicated ya masalahnya, jadi tidak hanya pada masyarakat normal pada umumnya, tapi juga ada beberapa dengan riwayat penyakit sistemik, ya, gangguan fisik tadi ya, yang berkebutuhan khusus, kemudian yang mengalami kelainan jantung atau jantung bocor ya. Ya, artinya semua sudah tercover, terlihat ya, sudah dilakukan pengkajian semuanya, tapi terhandle ya. Maksudnya bisa kamu dapatkan data giginya seluruhnya. Bisa semua, cuman perlu waktu yang lebih banyak aja kemarin. Oke, ya, berarti perlu sedikit effort untuk mendapatkan datanya. Tapi hasilnya menunjukkan memang di status kebersihan gigi dan mulutnya yang masih sangat tinggi ya, sehingga memicu untuk terjadinya penyakit lainnya ya. DMFT juga jadi lumayan juga nih, jadi 35% ya.
Oke, artinya Tiara tidak ada masalah yang berarti ya selain tadi faktor cuaca, faktor alam tadi ya, karena ada banjir. Jadi artinya waktu yang diperlukan untuk kegiatan praktek ini lebih lama mungkin dari teman-teman yang lain karena kebetulan Tiara juga sendiri. Tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan, diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tiara atas effortnya, atas partisipasinya ya. Mudah-mudahan edukasi yang diberikan kepada masyarakatnya bisa menjadi masyarakatnya itu menjadi lebih baik perilaku dan pengetahuannya. Oke, Tiara mungkin sudah cukup. Kita lanjutkan ke teman yang lain. Silakan untuk kelompok 7. Nanti di linknya dibuat itu Tiara kelompok 6 ya. Baik, Bu. Oke, lanjut kelompok 7. Ada lagi yang sendiri-sendiri yang dari luar aja? Mohon izin, Bu, Ya. Tiara, Bu, dari Sabang. Oke, Mutiara Zuhra juga sendiri ya? Iya, sendiri, Bu. Oke, silahkan. Baik, Bu. Apakah PPT-nya sudah kelihatan, Ibu? Mohon izin. Ya, ini baru terlihat. Silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, yang kami hormati, dosen pembimbing Ibu Heni Febriani. Di sini kami akan memaparkan mengenai praktik pemberdayaan masyarakat, yaitu kasus kesehatan gigi dan mulut di Desa Imele, Kota Sabang pada tahun 2026. Adapun yang menjadi prioritas masalah ataupun kesenjangan yang terjadi pada Desa Imele yang kami identifikasi pada 3 keluarga, didapati kasus kesehatan gigi presentasi kasus kesehatan gigi yang terdapat di 3 keluarga tersebut, yaitu kasus lubang gigi, yaitu dengan presentasi 60% dan yang menjadi prioritas pertama kami 60%, yaitu angka DMFT. Dan yang sehingga adapun implementasi yang kami lakukan, yaitu pada proses upaya promotif dan preventif, di mana pada upaya promotifnya kami memberikan edukasi mengenai bagaimana pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut, sehingga adanya peningkatan pengetahuan bagi keluarga yang kami asuh. Adapun materi yang kami berikan yaitu mengenai bagaimana proses terjadinya karies gigi dengan alat bantu, yaitu pantom gigi, kemudian ada berupa buklet juga tentang bagaimana pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut, dan juga cara menyikat gigi yang baik dan benar. Adapun kesimpulannya, kondisi kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat di Desa Imele, Kecamatan Sukajaya masih didominasi riwayat karies gigi yang disebabkan oleh kurangnya perilaku pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut, seperti kebiasaan menyikat gigi yang kurang tepat, pola konsumsi makanan kariogenik yang tinggi gula, serta rendahnya kesadaran untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, dan melakukan pemeriksaan rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita sebagai terapis gigi dan mulut diperlukan upaya
promotif dan preventif yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat. Adapun kendala yang kami kami rasakan pada saat praktikum ini, mohon izin, dikarenakan waktu, karena kebetulan kami juga dalam pelaksanaan latsar CPNS, mohon izin. Kemudian sehingga, tapi alhamdulillahnya tetap terlaksana proses praktikumnya, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian pendekatan kepada keluarganya juga, Ibu. Kami juga harus membutuhkan ekstra juga dalam meyakinkan keluarga tersebut untuk bisa kami lakukan pemeriksaan ataupun intervensi pada keluarga tersebut. Mungkin demikian. Ini juga ada tampilan dari proses pemberdayaan masyarakat di mana kami melakukannya di satker kami dengan dihadiri oleh Ibu Jala Senastri dan juga para kader. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat mengharapkan saran ataupun masukan dari Ibu dan rekan-rekan sejawat sekalian. Terima kasih. Oke, baik Mutiara. Ya, alhamdulillah ya Mutiara memang sempat mengkomunikasikan terkait latsar ASN-nya ya, beberapa kali izin ke saya untuk bisa berproses dalam kegiatan praktek ini. Alhamdulillah juga sudah terlaksana walaupun perlu sedikit juga kerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan ini ya. Artinya tidak ada masalah, semua bisa kita selesaikan antara tugas dan kewajiban. Baik, Tiara, Mutiara, ya sudah dipaparkan tadi temuannya juga ternyata masih di angka DMFT-nya yang cukup tinggi, ya. Nah, artinya apa? Sudah lebih kepada kerusakan giginya ya. Kalau tadi masih status kebersihan giginya yang menyebabkan lubang itu terjadi, ini malah sudah duluan terjadi karies giginya, sehingga mungkin dalam segi penanganan juga butuh penanganan yang lebih untuk mengurangi angka DMFT-nya ya. Tapi sejauh ini sudah terlaksana, kendalanya juga sudah disampaikan tadi bahwasanya karena kegiatannya bersamaan dengan kegiatan tugasnya, tapi tetap terlaksana ya. Alhamdulillah Mutiara, terima kasih atas presentasinya ya. Mudah-mudahan nanti juga semua tugasnya bisa dikumpulkan ya di dalam link yang saya sampaikan tadi ya. Oke Mutiara, sudah cukup jelas temuan masalah dan ininya. Silahkan kita lanjutkan ke kelompok yang lain. Oke ya Mutiara, cukup. Terima kasih Bu, terima kasih. Kita lanjutkan kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Silahkan Ibu Leni mungkin ya, Ibu Leni. Saya udah gabung tadi Bu sama itu Bu. Oh ya, Dari Junjung Sumbar Bu. Sumatera ya. Oh ya. Iya Bu. Assalamualaikum Oke. Ibu. Waalaikumsalam, silahkan. Ibu Arifah dari Sumatera Barat Bu. Jadi tadi belum sempat soalnya tadi pasien nangis-nangis baru Bu. Arifah bareng sama siapa tadi? Arifah sendiri Bu. Tadi ada pasien anak-anak di poli Bu, nangis tadi Bu. Oh iya, sudah diselesaikan pasiennya? Oh sudah Bu. Sudah aman? Aman Bu, baru selesai baru Bu. Jadi berisik tadi Bu. Iya, nggak apa-apa. Apa ini mau dilanjutkan? Apa masih mau istirahat dulu? Kita lanjut yang lain atau gimana? Lanjutlah Bu. Boleh Bu? Iya, boleh silahkan lanjutkan. Izin ya Bu. Ya.
Suaranya belum. Sambil menunggu Arifah, ada berapa kelompok lagi kira-kira? Izin Bu, Sumatera Utara Bu, saya. Izin Sumatera Utara ada berapa kelompok? saya tebing tinggi ada 2 orang Bu. 2 orang itu satu kelompok ya artinya Bu? Iya Bu. Ya. Oke. Izin Bu, Ya. saya Dika Amalia dari Sumatera Barat, belum lagi Bu. Lah, belum? Ya, belum Bu. Sendiri ya? Ya sendiri Bu. Oh alah. Tiara Pratiwi dari Ibu Batam juga belum Ibu. Oh, nggak terkejar satu hari ini sepertinya ya. Oke, kita batasi aja. Berarti ini kita selesaikan. Untuk teman-teman yang di Aceh bagaimana? Yang dari Lok Semawe, dari Sabang tadi udah. Terus dari Melabo. Di sini Bu, dari Sabang kami berdua sama Ratna belum Bu. Ada berapa kelompok dari Sabang? Berarti satu tadi Mutiara sudah, berarti ini satu lagi ya? Iya Ibu. Berarti ada 2 dari Sabang, oke. Iya Ibu. Dari Melabo ada? Aceh Barat, Aceh Selatan. Izin Bu, kami dari PD Jaya belum Bu. Ya, PD Jaya, Aceh Utara. Izin Ibu dari Biren. Oke. Dari Nagan Raya juga belum Ibu. Terus mau Oke. satu kelompok Bu. Terus mau satu Sumatera Utara kelompok. belum juga Bu. Ayo luas Bu. Izin Ibu, Ya. Udah? udah kelihatan PPT Arifah Bu? Sudah. Oh, dari Langsung, awal atau Langsung dari temuan masalahnya aja. Temuan masalahnya Iya, Bu. sama implementasi yang sudah dilakukan. Itu aja. Oke Bu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu, Arifah mau menampilkan hasil kerja Arifah selama di masyarakat Ibu, yaitu di Desa Tanah Keras, Kenagarian, Gurun Panjang Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Ibu. Jadi Ibu, yang Arifah dapatkan prioritas masalahnya yaitu lebih banyak gigi berlubang Ibu. Berdasarkan diagram di atas sangat terlihat jelas bahwa permasalahan pada gigi berlubang atau status kebersihan gigi dan mulut sebesar 52,2% Ibu. Jadi setelah ditelusuri di masyarakat, umumnya penyebabnya yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua yaitu cara dan teknik serta waktu menyikat gigi yang kurang tepat, sering mengkonsumsi makanan manis dan melekat, serta tidak pernah periksa gigi rutin ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya yaitu penanganan masalahnya yaitu yang pertama upaya promotif, yaitu memberikan penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar, serta waktu menyikat gigi yang tepat, serta penyuluhan tentang karang gigi. Upaya preventifnya yaitu praktek langsung cara menyikat gigi yang baik dan benar. Kesimpulannya, dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini sangat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, yang mana mulanya mereka minim akan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut, mereka sekarang menjadi tahu, apalagi tahu bahwa menjaga kebersihan gigi dan mulut ini sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Di lapangan Arifah mengalami beberapa hambatan Ibu, yaitu kegiatan tidak sesuai dengan jadwal Bu, sebab disebabkan oleh anggota keluarga atau masyarakat tersebut sibuk dengan kegiatan bekerja mereka Ibu, dan anak-anaknya sibuk sekolah Ibu, sedangkan malam mereka juga istirahat dan ada juga yang ada acara keluar rumah Ibu. Yaitu awal-awal turun ke masyarakat ini Ibu agak susah mengajak mereka Ibu, sebab mereka ini ada ketakutan atau mitos-mitos masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut ini Ibu.
salah satunya seperti kalau mencopot gigi itu nanti mata bisa buta kayak itu, Bu. Oh ya, masih ada Tapi stigma-stigma alhamdulillah seperti itu ya. kegiatan ini berjalan dengan lancar, Ibu. Soalnya Rifa kan dari puskesmas ya, Ibu. Rifa juga bekerja sama bidan desanya, Ibu. Oke. Nah, jadi mau masyarakat tuh, Ibu, kalau turun sendiri itu agak susah, Ibu, mengajak Iya. masyarakatnya, Ibu. Oke. Jadi kolaborasi dengan bidan desa, Ibu. Oke, siap. Mungkin hanya itu yang Rifa sampaikan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Arifah ya, alhamdulillah kendalanya bisa dilewati hambatannya dengan menggandeng tadi bidan desa berkolaborasi sehingga masyarakatnya jadi mau berpartisipasi dan berkoordinasi ya. Ya, tidak ada masalah dari segi waktu, artinya sampai batas hari ini kita presentasi semua sudah terlaksana ya. Jadi tidak ada masalah. Memang tadi terlihat dari pasiennya yang masih menangis ya kalau dengan kunjungan ke puskesmas. Ya, Iya, itu Bu, sudah anak-anak, Bu. ya sudah cukup menunjukkan bahwasanya ya masih ada stigma negatif di masyarakat terkait pengobatan kesehatan gigi dan mulut. Ya, itu bagaimana tugas kita sebagai edukator dan promotor untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kesehatan gigi itu juga penting untuk dijaga ya dan berkelanjutan sehingga mengurangi angka kesakitan giginya atau mengurangi angka resiko terjadinya karies pada anak ya. Oke Arfiah, untuk edukasi apakah ada diberikan kepada kadernya juga atau hanya kepada Bu. keluarga? Oke, berarti Ada, Bu. keluarga dan kader sudah terlibat dalam kegiatan ini ya. Udah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Arifah atas presentasinya hari ini. Kita lanjutkan dengan kelompok berikutnya. Bu, izin Bu. Silakan Bu Dika. Amalia, Bu. Ya, kenapa bisa ketinggalan Bu Dika? Tadi masih banyak. Ada kerjaan. Iya, Bu. Ya. Oke Bu Dika, disamakan seperti teman-teman sebelumnya. Silakan untuk penentuan masalah yang ditemukannya apa, implementasinya bagaimana, hambatan dan kendala di lapangan itu seperti apa. Silakan. Untuk PPT-nya sudah terlihat. Sudah. Untuk prioritas masalahnya di sini berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada 3 kakak di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, terdapat masalah OHIS dengan angka OHIS rata-rata yaitu 1 dan nilai DEFT rata-rata pada anak yaitu 2,2 dan DMFT 2,2. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pemberdayaan kader melalui pelatihan dan pendampingan agar mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Sasaran di sini adalah pelatihan kader sebanyak 3 orang kader kesehatan. Lanjut aja ya Bu. Ya. Identifikasi masalah berdasarkan hasil pengkajian terhadap kader kesehatan. Terdapat identifikasi masalah yang pertama, ketepatan waktu menyikat gigi masih rendah. Hasil dari pengkajian menunjukkan bahwa menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur masih rendah. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan teknik menyikat gigi masih terbatas. Pada umumnya keluarga menyikat gigi dengan gerakan horizontal. Kemudian masih orang tua masih kurang dalam pendampingan anaknya untuk menyikat gigi. Padahal peran orang tua sangat penting dalam membantu perilaku kesehatan gigi anak sejak dini. Identifikasi masalah yang keempat yaitu pola mengkonsumsi makanan sehat masih kurang, konsumsi buah serat belum rutin dilakukan,
Kemudian yang kelima, masih terdapat perilaku mengkonsumsi makanan kariogenik. Yang keenam, sarana pendukung kebersihan belum memadai, tidak terdapatnya cermin di kamar mandi. Yang ketujuh, kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Walaupun pengetahuan keluarga sudah ada, tetapi penerapannya belum optimal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mereka tahu menyikat gigi itu dianjurkan 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, tetapi pada kenyataannya mereka masih menggosok gigi pada waktu mandi. Kemudian rumusan masalah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kader dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut di Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Tujuan pelatihan kader ini untuk meningkatkan kemampuan kader dalam pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut melalui pemberdayaan di Kelurahan Pasar Ambacang. Tujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan kader tentang waktu dan teknik menyikat gigi yang benar, meningkatkan keterampilan dalam mempraktekkan cara menyikat gigi yang benar, meningkatkan dan mendampingi keluarga dan anggota keluarga dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, dan meningkatkan pemanfaatan sarana pendukung kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Prioritas masalah di sini berdasarkan metode CARL, maka prioritas masalah di sini adalah ketidaktepatan waktu dalam menyikat gigi, teknik menyikat gigi yang belum benar. Ini didasarkan diambil dari angka OHIS yang cukup tinggi. Alternatif pemecahan masalah yaitu melakukan melalui upaya promotif, melakukan edukasi teknik menyikat gigi yang benar, pelatihan menyikat gigi yang baik dan benar, kemudian pendampingan kader untuk melakukan pelatihan pendampingan kader untuk melakukan pendampingan kepada keluarga. Kemudian edukasi tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, termasuk makanan yang baik dikonsumsi untuk kesehatan gigi. POA-nya, selanjutnya POA, plan of action-nya. Yang pertama itu melakukan penyuluhan kesehatan gigi, demonstrasi menyikat gigi, praktik menyikat gigi, dan evaluasi. Itu yang dilakukan pada pelatihan kader. Kemudian untuk pelaksanaan promotif, melakukan penyuluhan kepada kader tentang karies gigi, teknik menyikat gigi yang baik dan benar, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan media poster, pantom, sikat gigi, dan benang gigi. Kemudian tindakan preventifnya berupa latihan menyikat gigi, demonstrasi, dan praktek langsung yang dilakukan oleh kader dengan menggunakan pantom. Evaluasi dari kegiatan pemberdayaan ini, metode edukasi personal dan praktek langsung dinilai lebih efektif karena materi lebih dipahami, interaksi antara pemateri dan kader lebih intensif, kader lebih percaya diri dalam praktik, kader menunjukkan sikap antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan, kader bersedia mempraktikkan dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk evaluasi hasil, terjadinya peningkatan pengetahuan kader, terjadinya peningkatan keterampilan menyikat gigi. Kader siap berperan sebagai edukator di keluarga dan masyarakat. Kemudian hambatan di sini keterbatasan waktu karena pelaksanaan kegiatan proses edukasi dan praktik hanya diikuti oleh 3 orang kader dan kader yang lain sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Kesimpulannya, dalam kegiatan pemberdayaan melalui upaya promotif dan preventif telah terlaksana dengan baik dan lancar. Terdapat peningkatan pengetahuan kader terkait pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, khususnya mengenai waktu dan teknik menyikat gigi yang benar. Keterampilan kader dalam mempraktikkan teknik menyikat gigi mengalami peningkatan.
di mana sebagian besar kader telah mampu melakukan dengan benar setelah dilakukan demonstrasi dan praktek langsung. Kader menunjukkan sikap positif, partisipatif aktif, dan antusias selama kegiatan berlangsung, serta memiliki kesiapan untuk berperan sebagai edukator di lingkungan keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan seperti kebiasaan lama, keterbatasan sarana, dan perbedaan tingkat pemahaman kader yang perlu ditindaklanjuti. Saran bagi kader diharapkan kader dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kader diharapkan aktif memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat. Kader diharapkan menjadi contoh dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Bagi puskesmas, perlu dilakukan pembinaan pelatihan lanjut secara berkala kepada kader, meningkatkan program promotif dan preventif kesehatan gigi di masyarakat, menyediakan media edukasi yang memadai. Saran bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, membiasakan menyikat gigi 2 kali sehari pada waktu yang benar, mengurangi mengkonsumsi makan manis dan lengket. Bagi instansi pendidikan, perlu adanya kegiatan pengabdian masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan peran mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat, mengembangkan metode edukasi dan inovasi. Sekian presentasi dari saya. Karena saya sendiri, maka saya buka dan saya tutup sendiri gitu ya, Bu. Ya, Bu. Ini untuk pelatihan kadernya, Bu. Kemudian untuk pemberdayaan kepada keluarganya itu untuk kegiatan promotifnya saya lakukan penyuluhan, demonstrasi, dan preventifnya lakukan sikat gigi bersama dan pencabutan pada gigi desidui yang goyang derajat 3, kemudian pengolesan floor pada anak-anak. Untuk orang tua, kendala hambatannya di sini, Bu. Orang tua enggan, agak tidak kurang support ya untuk dilakukan pemeriksaan. Agak tertutup, Bu. Misalnya Informasi yang berlubang, jadi agak malu, ada rasa malu dan rasa takut kerahasiaan kesehatan giginya terbongkar, Bu. Jadi karena di masyarakat kan kita periksanya di rumah, nanti lihat sama tetangga. Gitu. Oh ya. Oke, Bu Dika, sudah saya dengarkan juga tadi bahwa masalah yang tertinggi itu masih terkait status kebersihan gigi dan mulut yang dinilai berdasarkan oral hygiene oral hygiene indexnya ya. Nah, artinya kendala yang ditemukan itu berarti bukan terkait hanya terkait teknis saja. Memang karena mungkin ini kegiatannya belum terbiasa di kalangan masyarakat di sana ya, sehingga mereka belum terbiasa dengan kegiatan yang seperti ini. Nah, tadi juga sudah diberikan saran agar kegiatannya dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan ya. Harapan kita juga kegiatan pemberdayaan itu tidak hanya berhenti ketika kita memerlukan data saja, tapi kita bisa bekerja sama dengan puskesmas atau tokoh masyarakat ya, para kader untuk bisa terus memberikan edukasi kepada masyarakatnya terkait kesehatan gigi dan mulut. Oke, baik Bu Dika, terima kasih atas presentasinya ya. Nanti silakan dikumpulkan semuanya ke dalam link beserta video. Nanti akan saya lihat kembali. Oke, selanjutnya kita beralih dulu ya. Kita ke mana ini? Boleh saya ada sumber satu lagi, Bu. Izin, Bu, ke Gayo luas dulu, Bu. Soalnya di sini mati lampu. Ya, boleh yang cowok dulu ke Gayo luas dulu sekali. Kita dengarkan. Silahkan, tadi siapa ya yang Gayo luas ya? Siap, Bu. Saya, Bu. Ya, Pak Lutfi Abdullah. Silahkan, Pak Lutfi. Masalah, terus implementasi yang dilakukan, serta hambatan yang ditemukan di lapangan seperti apa? Oke, berarti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Gayo Luas
dari Desa Tampeng Musara ingin melaporkan laporan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut keluarga di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Luas. Beranggotakan 4 orang, yaitu Isna Seni Sartika, Rahmawati, Lutfi Abdullah, Miftah Askia Mulia Rokan. Oke. Langsung ke kasusnya terus. Langsung ke temuannya apa? Temuan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, temuannya apa? Masalahnya di sana? Identifikasi masalah dan rumus masalah. Penyebab dan tujuan dari penelitian kami. Identifikasi dan rumus masalah. Identifikasi masalah itu rata-rata PHPM-nya itu, maaf, di sini bukan 21 masuknya 1,6, yaitu sudah memenuhi target nasional, itu kurang atau sama dengan 2. Rata-rata DEFT 3,9, yaitu sudah memenuhi target nasional, kurang atau sama dengan 2. Rata-rata DMFT anak itu 2,7, sudah memenuhi target nasional, itu kurang dari 2. Rata-rata OHIS yaitu 1,39, belum memenuhi target nasional, yaitu kurang dari 2. Rumus masalah. Bagaimana, yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan sikap dan tingkat pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada keluarga atau masyarakat di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang. Yang kedua itu bagaimana cara menurunkan DMFT pada keluarga atau masyarakat di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang. Yang ketiga, bagaimana cara menurunkan angka OHIS pada keluarga atau masyarakat di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang. Yang keempat, bagaimana cara menurunkan angka DEFT pada keluarga atau masyarakat di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang. Oke, lanjut ke ininya. Implementasi yang diberikan apa? Itu di sini plan optionnya atau POA-nya. Yaitu tahap persiapan koordinasi dengan Pak Gecik dan menyiapkan alat peraga. Yang kedua, pelaksanaannya itu penyuluhan kesehatan gigi dan sikat gigi bersama, kemudian sekalian pada pasien. Yang keempat, evaluasi. Pemeriksaan ulang untuk menilai peningkatan OHIS dan DMFT. Yang terakhir itu kuratifnya, yaitu rujukan ke puskesmas untuk perawatan lanjutan. Evaluasi. Setelah pelaksanaan, kami telah melakukan setelah pelaksanaan, yaitu pengetahuan keluarga atau masyarakat meningkat tentang kesehatan gigi dan mulut di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang. Yang kedua, keluarga atau masyarakat memahami dan dapat mempraktikkan sikat gigi dengan benar. Yang ketiga, angka OHIS menurun dari angka 1,39 menjadi 0,3, yaitu sudah masuk ke kategori baik. Kesimpulan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi upaya yaitu promotif, preventif, kuratif, terbatas, dengan hasil yaitu meningkatnya pengetahuan secara sasaran dengan kesehatan gigi dan mulut, serta meningkatnya keterampilan sasaran dalam hal menyikat gigi dengan baik dan benar, serta waktu yang tepat untuk menyikat gigi, serta menurunnya angka DKI OHIS pada 12 keluarga di Desa Tampeng Musara, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Luas. Saran dari kami itu kepada masyarakat yaitu menyikat gigi minimal 2 kali sehari sesudah makan, pagi sebelum tidur. Yang kedua, makan makanan yang banyak mengandung air dan berserat, contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, datang ke klinik gigi untuk memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali apabila ada keluhan pada kesehatan gigi. Yang keempat, kurangi makanan yang manis dan lengket karena bisa menyebabkan gigi berlubang. Kendala dan solusi yang kami dapat di lapangan adalah kendalanya keterbatasan waktu. Karena masyarakat pagi hari sudah melakukan aktivitas masing-masing, misalnya pergi ke kebun atau bekerja. Kendala yang kedua itu masyarakat masih agak tertutup terhadap ajakan pemeliharaan karena banyak sakit atau trauma sebelumnya. Solusi dari kami itu
melakukan pemeriksaan atau penyuluhan sore hari setelah mereka pulang bekerja atau malam hari. Yang kedua, solusi kedua, bangun komunikasi yang ramah, jelaskan bahwa pemeriksaan tidak sakit, dan gunakan pendekatan empati agar pasien merasa nyaman. Solusi yang ketiga, memberikan edukasi terlebih dahulu, lalu memeriksa mereka yang merasa butuh dan bersedia. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Mungkin ada saran atau masukan dari Ibu, kami persilahkan, atau dari teman-teman. Oke, Pak Lutfi ya, sudah saya dengarkan. Jadi artinya tadi ada yang belum mencapai target kesehatan nasional ya? Iya. Berarti itu yang belum mencapai target adalah status kebersihan giginya. Ada 2 tadi saya lihat pemeriksaan status kebersihan giginya. Berarti 1 dilakukan dengan pemeriksaan PHPM, 1 lagi dengan OHIS, begitu? Atau bagaimana? Ya gitu, Bu, betul, Bu. Ya, berarti PHPM ditunjukkan untuk siapa, Pak? Atau teman-teman tim silahkan, mungkin ada yang mau menjelaskan itu PHPM diperuntukkan pemeriksaannya kepada siapa, OHIS kepada siapa? Berdasarkan perilaku individu, Bu, kepada masyarakat masing-masing. Perilaku individu itu apanya? Karena kan kalau kita kasih pemeriksaan perilaku itu kan kita sudah lakukan melalui wawancara dengan pengisian kuesioner, ya. Tadi kan saya ada lihat PHPM dan OHIS. Selain ada DMFT, ya silahkan timnya ya. Iya Bu, Ya. mohon maaf Ya. kameranya lagi bermasalah. Ya. Saya Rahmawati, kelompok Gayo Luas. PHPM itu Bu untuk pemeriksaan bercampur Ibu. Kalau OHIS itu untuk yang puasa Bu. Oke, artinya PHPM itu dilakukan pemeriksaannya kepada lebih kepada anak-anak mungkin ya, karena kemarin giginya masih ada yang bercampur. Yang OHIS itu diperiksakan kepada yang dewasa, begitu ya Bu? Iya Bu. Ya, terus untuk perhitungannya bagaimana jadinya? Itu apakah digabung atau untuk mendapatkan persentasenya kemarin bagaimana Bu? Kemarin tidak digabung Bu. Kalau yang untuk gigi yang bercampur kami pisahkan kemarin Bu. Ya, oke. Berarti solusi yang ditawarkan Ibu berarti apa tadi ya untuk implementasinya? Implementasinya kami lakukan inti Bu, seperti promotif, lanjut untuk pemeriksaan ke puskesmas Bu, rujukan. Oke, ya. Oke Bu, artinya sudah dilakukan pemeriksaan, tapi nanti mungkin bisa ditampilkan Bu untuk prioritas masalahnya bisa dibuatkan dalam bentuk diagram saja ya, diagram batang ataukah diagram pie, agar kita bisa melihat masalah yang paling tinggi yang muncul di daerah Gayo Luas, tepatnya di desa yang Ibu lakukan pemeriksaan itu apa. Jadi itu terlihat jelas dan sesuai dengan implementasi yang diberikan itu apa. Oke, apakah sudah dibuatkan? Oke, ya berarti halo Ibu. Ya, putus terdengar, ini masih terdengar? Urutan 1, 2, 3, 4. Oke, berarti Ibu tetap saja dibuat status kebersihan gigi dan mulut ya. Ya Bu. Ya, karena PHPM dan OHIS itu merupakan alat ukur. Dia tidak menunjukkan apapun, tapi dia ya, untuk pengkategoriannya itu dia status kebersihan gigi dan mulut. Oke. Ya, kendalanya berarti tidak ada masalah ya, selain tadi masyarakatnya yang kesibukan masyarakat yang tidak bisa kita tentukan ya. Ya Bu. Tidak ada Ibu. Ya, oke, tidak ada masalah yang berarti, artinya kegiatannya ya.
Udah? Bisa didengar? Bu. Ya. Udah, Bu. Bisa. Bisa. Oke. Ya. Putus, Bu. Oh ya, artinya kegiatannya selesai ya Bapak Ibu. Yang untuk Gayo Luas sudah didapatkan hasilnya, tinggal dikumpulkan saja tugasnya yang sesuai saya sampaikan tadi. Terima kasih atas partisipasi dan presentasinya hari ini. Kita lanjutkan satu lagi dengan dari Medan dulu, Medan. Dari Batam dulu boleh, Bu? Semuanya boleh, Bu. Barat tinggal satu lagi, Bu. Izin, Bu. Izin, Bu, tebing tinggi Sumatera Utara. Sumatera Utara ada? Ada, Bu. Izin, Bu. Saya, Bu, tebing tinggi. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Bu, kamera saya bermasalah. Tapi kelihatan kok, Bu. Tapi miring dia, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati, Ibu Eni, dan yang saya sayangi teman-teman RPL semuanya. Di sini kami dari kelompok 10, kami dari Sumatera Utara tebing tinggi, Bu. Izin, kami akan mempresentasikan laporan praktikum pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Yang akan disampaikan oleh teman saya, Hikmah Rizky Anissa. Kepada Hikmah, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Susiani. Berikut, Bu, kami akan melaporkan hasil praktikum pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Brohol, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini untuk Kelurahan Brohol itu luas wilayahnya 2.466 km persegi. Kami mengasuh 6 keluarga asuh, masing-masing 3 keluarga asuh, totalnya 6 keluarga asuh. Dan di sini kami mendapatkan prioritas masalah dari Kelurahan Brohol, yaitu indeks kariesnya DMFT dari 6 keluarga asuh, rata-rata yang kami dapat adalah 2,9, dan di mana targetnya itu adalah lebih kecil dari 2, maka dari itu kami mendapatkan kesenjangan 0,9, di mana kondisi kariesnya itu tinggi, mayoritas anggota keluarga memiliki banyak kasus gigi berlubang yang dibiarkan tanpa perawatan kuratif. Untuk prioritas yang kedua yaitu kebersihan mulut atau HOIS, di mana yaitu kami dapat rata-ratanya 1,5, sedangkan targetnya yaitu lebih kecil dari 1,2, di mana kesenjangannya kami dapat 0,3. Untuk status kebersihan tingkat sedang menuju buruk ditandai dengan tingginya penumpukan plak dan kalkulus atau karang gigi. Dan untuk promotifnya kami lakukan yaitu edukasi dini anatomi gigi berlubang dan karang gigi. Kami menggunakan modul instruksional, teknik, dan waktu sikat gigi. Untuk preventifnya kami melakukan sikat gigi bersama yaitu atau demonstrasi, dan yang kedua kami lakukan tindakan klinis pembersihan karang gigi atau scaling, dan di mana kuratifnya kami identifikasi gigi dengan kerusakan struktural parah dan kami rujuk ke vaskes terdekat. Untuk akibat dari karang gigi itu kami terdapat keluhan dari Dewi Murti dan Hafiz, di mana gusinya sering berdarah saat menyikat gigi. Sedangkan untuk keadaan gigi mayoritas itu ada biasanya anak pada remaja, yaitu keluhannya hampir rata adalah gigi terasa ngilu saat makan dan minum, panas dan dingin. Di mana keluhan kepala keluarga hampir rata yaitu nyeri hebat, bau mulut atau halitosis, dan kesulitan mengunyah pada makanan keras. Di mana kami yang kami lakukan yaitu pelatihan kader, menciptakan perubahan lokal untuk mengawasi warga saat tim klinis kembali, dan edukasi dini, pembagian modul kesehatan, bimbingan personal untuk merubah mindset dari keluarga tersebut. Dan yang ketiga yaitu pendampingan sikat gigi dan scaling, membuktikan bahwa warga bisa memelihara rongga mulut tersendiri. Dan yang terakhir kami lakukan rujukan, menghubungkan keluarga asuh dengan BPJS untuk penanganan tingkat lanjut.
Dan hambatan kami kendalanya yaitu tingginya mobilitas harian dan kesibukan anggota keluarga itu biasanya terjadi pada keluarga, Bu. Dan untuk solusinya kami mendapatkan penjadwalan ulang seperti kami door to door memastikan 100% keluarga asuh tetap menerima intervensi lengkap. Dan biasanya kami lakukan kalau misalnya tidak bisa pada jam kerja, kami lakukan pada malam hari, Bu. Untuk kesimpulannya, program asuhan di Kelurahan Brohol ini sukses meningkatkan status kebersihan rongga mulut secara terukur, tingkat kesadaran keluarga terhadap pentingnya kesehatan gigi meningkat, dan angka resiko karies dan kalkulus berhasil ditekan melalui intervensi preventif langsung. Berikut dokumentasinya, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Hikmah. Sudah sangat jelas sekali ya tadi pembahasannya. Berarti yang temuannya adalah kariesnya berarti ya? Iya, Ibu. Oke, berarti tadi sudah juga dilakukan langkah-langkah promotif preventif serta memberikan rujukan kepada masyarakat untuk melakukan penanganan ke puskesmas terdekat ya? Iya, Bu. Oke, artinya masyarakat juga sudah terpapar dengan adanya edukasi yang diberikan oleh Bu Hikmah dan tim. Artinya walaupun hanya 6 keluarga asuh dengan total penduduk 1.000 lebih kalau nggak salah saya tadi. 2.000, Ibu. 2.000 lebih. Nah, artinya juga sudah kita ambil secara sampel untuk 6 keluarga ya. Artinya kalaupun sebenarnya kalau kita mau melihat secara rasio masyarakat dan total seluruh masyarakat dan keluarga yang diasuh itu juga belum sebanding sebenarnya ya. Karena ada 2.000 keluarga, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan dari 6 keluarga memang ditemukan itu kasus kariesnya yang paling tinggi. Ya, kalau kita mau bicara lebih ke akurat Maaf, Ibu, suaranya nggak kedengaran, Bu. Sepertinya jaringan Ibu bermasalah. Sepertinya Bu Heni terlempar ya, kawan-kawan. Iya, sepertinya iya. Kita tunggulah. Bentar. Jaringan. Berarti nanti kamu sesuai yang diarahkan Ibu Kapro di kemarin. Kemarin bilang dikasih di klinik. Ya, dijalani aja berarti ya. Kemarin Bu. Saya udah terputus, tolong. Saya tadi